Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah ilmu fikih semester 2 jurusan ilmu politik Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai taharah. Terkait masalah taharah, ada 3 hal utama yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu taharah? Atau apa definisi taharah? Yang kedua, apa saja air yang dapat digunakan untuk bersuci? Dan yang ketiga, bagaimana klasifikasi air ditinjau dari dapat digunakan untuk bersuci dan tidaknya. Nah, yang pertama, taharah secara bahasa atau secara etimologi itu berarti an-nadhafah, yang memiliki arti bersih, suci, atau juga dapat diartikan membersihkan. Dan adapun menurut istilah, kata taharah didefinisikan oleh Imam Nawawi yaitu raf'u hadasin au izalatu najasin, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi ada 2. Jadi tahara itu bisa dalam bentuk mengangkat hadas, bisa juga dalam bentuk menghilangkan najis. Ya. Lalu kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi, au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Bisa dikatakan juga sebagai taharah, aktivitas taharah, yaitu aktivitas yang memiliki makna dan bentuk yang sama dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, yang sebentar kita akan beri masing-masing contohnya. Nah, hadas juga didefinisikan oleh para ulama yaitu sebagai suatu sifat yang ada dalam diri manusia yang mencegah muslim tersebut atau muslimah tersebut untuk melaksanakan sebagian ibadah, misalnya sholat, ya, tawaf, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Hadas itu sendiri secara umum disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, seseorang dikatakan berhadas disebabkan oleh semua yang membatalkan wudu. Misalnya buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Jadi apapun yang membatalkan wudu itu menyebabkan seseorang menjadi berhadas, dan hadas tersebut dikatakan hadas kecil. Sebab yang kedua seseorang dikatakan berhadas yaitu semua yang mewajibkan mandi. Ya, misalnya haid misalnya, atau nifas, ya, atau junub misalnya. Kesemua hal tersebut itu mewajibkan untuk mandi bersih atau mandi suci. Nah, dan hal-hal tersebut tadi, haid, nifas, kemudian junub, itu dinamakan dengan istilah berhadas besar.
Kemudian adapun cara mengangkat hadas dari hadas kecil yaitu dengan cara wudu dan tayammum. Ya. Lalu sementara untuk mengangkat hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau dengan tayammum. Itu tentang hadas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang najis. Ya. Najis didefinisikan oleh ulama fikih yaitu kotoran yang mengenai tubuh, pakaian, atau tempat. Ya, jadi kotoran yang mengenai tubuh atau mengenai pakaian atau mengenai tempat. Ya, jadi memang najis itu secara bahasa memang berarti kotoran. Ya. Nah, kemudian adapun cara membersihkan najis itu yaitu dengan cara menghilangkan zat najis tersebut dengan air yang suci pada zatnya dan dapat digunakan untuk membersihkan zat lain atau dengan bisa dikatakan dengan istilah fikih yaitu tahirun mutahhir. Nah, lalu kemudian pada definisi Imam Nawawi tadi dikatakan bahwa at-taharah bersuci itu adalah raf'u hadasin, bisa dalam bentuk mengangkat hadas, ya. Kemudian yang kedua au izalatu najasin, juga bisa dalam bentuk menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga au ma fi ma'nahuma, juga dapat dikatakan sebagai aktivitas taharah, yaitu apapun yang memiliki makna yang sama, wa ala suratihima, memiliki bentuk yang sama dengan kedua hal tersebut. Misalnya tayammum misalnya. Ya, tayammum juga memiliki makna yang sama dengan wudu. Keduanya sama-sama untuk mengangkat hadas. Atau contoh yang lain, mandi sunnah pada hari Jumat misalnya, itu juga dapat dikatakan sebagai aktivitas taharah, ya. Atau aktivitas yang memiliki makna yang sama dengan mandi wajib, ya mandi wajib. Ya. Mandi sunnah itu bisa disamakan dengan mandi wajib, di mana mandi wajib itu untuk mengangkat hadas besar. Tapi kalau mandi sunnah itu mandi membersihkan badan ya dalam rangka sunnah ya dalam pelaksanaan sholat Jumat misalnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, apa saja air yang dapat kita gunakan untuk bersuci? Para ulama, terutama di kalangan mazhab Syafi'i, menyebutkan ada 7 jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, ya baik untuk mandi wajib maupun untuk berwudu. Yang pertama, ma'us sama, air langit atau air hujan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan bagimu air dari langit agar engkau dapat bersuci, membersihkan diri dengan air tersebut. Nah, lalu kemudian yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Ya, jadi air laut juga bisa digunakan untuk wudu maupun untuk mandi wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, penyusun kitab sunan yang 4, yaitu At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air laut. Nabi menjawab, fil bahri, di laut itu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, ya, artinya dapat digunakan untuk berwudu maupun mandi wajib dan halal bangkainya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Ya, biasanya air sungai itu tawar. Ya, kalau air laut itu pada umumnya asin airnya.
Lalu kemudian yang keempat, ma'ul bi'ri, ya, air sumur, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya, para imam periwayat hadis yang keempat, yaitu yang disebutkan tadi, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud meriwayatkan Nabi SAW bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Ya, ketika Nabi ditanyai tentang air dari sumur Buda'ah, ya, Nabi SAW bersabda, air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Ya, lalu kemudian yang kelima, yaitu mata air. Kemudian yang keenam, air salju. Lalu kemudian yang ketujuh adalah air embun. Ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi air, ditinjau dari dapat digunakan untuk bersuci atau tidaknya. Ya. Yang pertama adalah tahirun mutahhir. Artinya tahirun, suci zat air tersebut, wa mutahhirun, dan dapat digunakan untuk bersuci, ya, ghairu makruhin isti'maluhu, ya, dan tidak makruh untuk digunakan untuk bersuci, ya, yaitu al-ma'ul mutlaq atau air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih dalam kondisi murni sejak penciptaannya, ya, baik itu tawar maupun asin, lalu kemudian belum berubah kondisinya, ya, belum pernah digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi, ya, lalu kemudian juga belum pernah digunakan untuk menghilangkan najis, ya, dan juga belum bercampur dengan benda cair ataupun benda padat lainnya, yaitu itulah yang dinamakan dengan air mutlak, ya, atau secara singkat dapat dikatakan air yang masih murni, ya, belum bercampur dengan zat-zat apapun dan belum digunakan untuk aktivitas apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada klasifikasi atau pembagian air, yaitu tahirun, suci, dan mutahhirun, dapat digunakan untuk bersuci, wudu misalnya, ya. Tapi makruhun isti'maluhu, makruh untuk digunakan, ya, makruh untuk digunakan untuk bersuci, yaitu apa itu? Yaitu al-ma'ul musyammas, yaitu air yang mendapat yang dipanasi dengan sinar matahari, ya, air yang dijemur dengan sinar matahari, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya pernah suatu ketika Aisyah menjemur air, ya, memanasi air dengan cara dijemur. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda menegur Aisyah. Itu kata Nabi SAW, ya Humaira, la taf'ali hada. Wahai Humaira, janganlah engkau mengerjakan hal ini. Fa innahu yurisul baras. Karena ini dapat menyebabkan penyakit kusta. Ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu tidak suka mandi dengan atau berwudu atau membersihkan badan dengan air yang sudah dipanasi dengan cara dijemur dengan matahari. Namun Imam Nawawi justru melihat bahwa menggunakan air yang dipanasi dengan cara dijemur dengan sinar matahari, Imam Nawawi melihat bahwa hal tersebut tidak memakruhkan untuk digunakan untuk bersuci, ya, dengan dalil bahwa
uh, hadis yang disebutkan tadi itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beberapa jalur, dan Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, seluruh jalur yang ditelusuri oleh Al-Baihaqi itu menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, dan Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah dhaif menurut kesepakatan para ulama hadis. Ya, bahkan sampai ada ulama hadis yang mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian Imam Nawawi juga menggunakan argumentasi yang kedua, yaitu tidak terbukti secara ilmiah dan secara medis, tidak terbukti bahwa air yang dijemur dengan air matahari itu dapat menyebabkan penyakit kusta. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis air ditinjau dari dapat digunakan untuk bersuci atau tidak, yaitu tahirun, suci, bersih, ghairu mutahhir, ya, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalnya air yang sudah digunakan untuk wudu atau air yang sudah digunakan untuk mandi. Ya. Nah, air tersebut sebenarnya suci dalam artian tidak bernajis. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Ya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang mengunjungi beliau, Jabir bin Abdullah, ketika sakit. Ya. Lalu kemudian Nabi berwudu dan menyiramkan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa air itu air musta'mal atau air yang sudah digunakan untuk berwudu itu tidak kotor atau bernajis. Dalam artian air tersebut suci, ya, bersih, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Ya, itu petunjuk bahwa air musta'mal itu tahir, suci. Nah, adapun dalil bahwa air musta'mal itu tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci, bahwasanya para salafus salih dalam kondisi mereka yang dalam kondisi kekurangan air, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menggunakan air musta'mal untuk digunakan lagi untuk bersuci. Ya, bahkan mereka lebih memilih tayamum daripada menggunakan air musta'mal untuk bersuci. Bahkan mereka juga tidak lagi meminum atau memanfaatkan air musta'mal tersebut. Ya. Jadi itu yang ketiga, yaitu tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air musta'mal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ma'u najasin, air najis. Ya. Dan tentu saja air najis ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, air najis itu adalah air yang dimasuki najis atau kotoran. Ya. Nah, suatu air apabila dimasuki kotoran atau najis, ya, maka ada dua kondisi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau air itu sedikit, ya, lalu kemudian dimasuki najis, maka air itu otomatis menjadi bernajis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, standar air itu sedikit atau banyak itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apabila air mencapai 2 kullah. Ya, 2 kullah itu sepadan, atau bila dikonversi ke kilogram itu sepadan dengan 200 kilogram. Atau juga apabila dikonversi ke liter maka sama dengan 200 liter. Ya, kurang dari 2 kullah tersebut maka air tersebut dikatakan air sedikit. Ya. Nah, kalau air dalam jumlah banyak, yaitu
2 kullah ke atas, ya, 2 kullah ke atas, yaitu lebih dari 200 kg, maka air tersebut dikategorikan menjadi air yang banyak, ya, menjadi air banyak, sehingga sekalipun ada air najis yang masuk pada air tersebut dan tidak mengubah salah satu sifat air, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya, maka air tersebut masih tetap dikatakan suci dan dapat digunakan untuk bersuci, ya. Nah, demikianlah apa yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.